Puji nama Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, penuh dengan sukacita, tentunya penuh dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada pada pagi hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mari buka hatimu, kita terima hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami rendahkan hati kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu lewat hidup kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, kita semua katakan amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari bersukacita, kita angkat pujian dengan segenap hatimu. Sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari lebih lagi katakan dengan segenap hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
menyembahku buka hati. Amin. Kami terima jamahan-Mu Tuhan. Kami berserah di hadirat-Mu. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan namanya, sebab Dia kudus, sebab Dia kudus, layak disembah. Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syara lama ya lama ya lamu. Syara lama ya lama ya lamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Syara lama ya lama ya lama ya. Syara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Kita agungkan nama Dia. Sebab Dia kudus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Biarlah setiap firman boleh bertumbuh dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah GTCC saat ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Sepanjang minggu Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami, bahkan Engkau memberikan kesehatan buat kami. Sehingga saat ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan buat kami untuk beribadah kembali bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Engkau urapi jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi kami semuanya. Hanya Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, tema bulan ini adalah hidup menjadi saksi Kristus, saksi iman. Banyak contohnya di dalam Alkitab, banyak sekali, dan yang paling menonjol itu ada Petrus. Yang kita tahu Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Dulu Petrus ini adalah orang yang penakut. Mengapa penakut? Karena ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus melarikan diri, bahkan menyangkal sampai 3 kali. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Kristus. Dulu, ya, sebelum dia menerima Roh Kudus, kemudian berubah dengan gaya hidupnya yang berubah. Demikian juga dengan Rasul Paulus yang kita tahu dia lebih saklek dan lebih kejam karena dia mengejar-ngejar umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh atas perintahnya. Saulus waktu itu namanya.
setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Dia diubahkan, dia menerima kuasa Roh Kudus dan dia menjadi saksi Kristus. Dan gaya hidupnya berubah total. Ini adalah contoh dalam Alkitab yang sangat menonjol. Kita sebagai umat Tuhan, kita punya tugas yang paling utama, yaitu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu adalah keharusan, wajib, dan bukan pilihan. Mungkin kita pilih, saksi Kristus, enggak aku jadi jemaat saja. Aku milih jadi jemaat. Tidak seperti itu. Walaupun Bapak Ibu, Saudara, dan jemaat Tuhan semuanya menjadi jemaat pun harus jadi saksi Kristus. Dan semuanya itu diawali dengan menerima kuasa. Seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini awalnya. Kita menerima kuasa. Dan kita semuanya menerima kuasa dari Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, di sini tadi dijelaskan, kita menjadi saksiku. Kunya huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Di Yerusalem bahkan Yudea sampai ke ujung bumi dikatakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan bisa mengelak kita, aku jadi orang Kristen biasa saja, jemaat biasa. Tidak. Di sini dikatakan semua kita harus menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti Petrus, seperti Rasul Paulus dan murid Tuhan Yesus yang lain. Setelah mereka menerima kuasa, karena kuasa Roh Kudus turun, itu tidak pilih-pilih orang loh. Turun ke atas si A, B tidak. Ke C tidak, ke D turun lagi. Tidak seperti itu. Tapi semua mendapatkan kuasa Roh Kudus termasuk kita. Jadi itu awalnya kita menerima kuasa dan kita menjadi saksi Kristus. Tentunya seperti Petrus dan murid Tuhan Yesus yang lain yang menjadi saksi Kristus termasuk Rasul Paulus. Mempunyai gaya hidup yang berbeda menjadi saksi Kristus. Gaya hidup seperti apa? Sehingga kita benar-benar menunjukkan menjadi saksi Kristus, saksi iman atas kebaikan Tuhan Yesus, atas kematiannya sampai kebangkitannya dan naik ke surga. Kita harus berubah, mempunyai gaya hidup yang berbeda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Kita akan lihat yang pertama, hidup dalam teladan Kristus. Kita buka ya, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, kita akan melihat di sini. Yuk, kita akan baca bersama-sama. Kita katakan firman Tuhan ini. Yang di rumah silakan baca bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 2 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu, garis bawahi yang ini, mengikuti jejaknya. Nah, ayat firman Tuhan ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus, yang pertama punya gaya hidup, yaitu meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan ketika masih di bumi. Mengikuti jejaknya. Apa jejak yang ditinggalkan Tuhan Yesus?
tentunya sangat sempurna. Banyak sekali, mulai dari taat kepada orang tuanya ketika di bumi, mentaati orang tua, disiplin waktu, mentaati perintah Bapa, penuh kasih, penuh kesabaran, kelemah lembutan, sempurna sekali. Ini Tuhan Yesus, teladan yang ditinggalkan buat kita semua. Jadi, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita mempunyai gaya hidup seperti ini, meneladani Kristus, mungkin bagi kita secara manusia sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena kita manusia penuh dengan kedagingan. Tetapi kalau kita berpikiran, roh itu kuat, daging lemah. Ya sudah, karena daging lemah ya beginilah, aku gak bisa disempurnakan. Tidak seperti itu. Daging boleh lemah, roh penurut. Jadi kita ikuti yang paling besar, yaitu roh. Kalau daging kita lemah, roh kita yang harus kuat. Kita ikuti teladan Kristus. Sulit, pasti sulit. Tapi tanpa Tuhan, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk membenahi diri kita saja sulit tanpa Roh Kudus. Tapi kalau kita berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, kita bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Penuh kasih, lemah lembut, bersandar kepada Tuhan, mentaati firman-Nya. Ini jejak yang harus kita ikuti. Ini yang dimaksud dengan hidup dalam teladan Kristus. Kalau kita menjadi saksi Kristus, ini yang pertama, gaya hidup yang kita punyai. Seperti Paulus, seperti Petrus. Dia mengikuti teladan Kristus, benar-benar mengikuti. Apakah sudah sempurna? Tidak, pasti ada kelemahan dan pasti ada kekurangan. Itu manusia. Tetapi menuju semakin baik dan sampai sempurna, itu Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, gaya hidup apa kalau kita menjadi saksi Kristus? Yang kedua, kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami ini udah besar. Bapa dan Kristus adalah satu. Makanya disebut kami. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Kita amini ini. Kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus, gak cukup berhenti sampai di situ. Gak hanya di mulut, tapi hati kita benar-benar mengasihi Kristus. Dan tentunya diikuti dengan taat firman-Nya. Jadi gak hanya aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi firman Tuhan sama sekali tidak ditaati walaupun mengerti. Dan baca Alkitab setiap hari, tapi tidak mengerti atau pura-pura mengerti dan tidak mau taat. Karena kedagingannya kuat. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi saksi Kristus, kedagingan kita harus kita tekan sedemikian rupa, roh kita yang harus kuat. Amin. Nah, ini yang dimaksud dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tadi dikatakan di sini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Kristus. Dan kami, Bapa dan Tuhan Yesus datang kepada kita diam di sini. Diam di dalam hati kita.
Sungguh luar biasa kasih Kristus kalau tinggal di dalam hati kita, semuanya akan menjadi sangat baik. Tuhan benar-benar ada di dalam hati orang Kristen sejati. Loh, jadi ada ya orang Kristen yang tidak sejati, yang bukan sejati, ada. Kenapa saya bilang begini? Karena mungkin dia memang Kristen dari lahir, KTP Kristen, ke gereja iya, tetapi hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kewajiban. Aku wajib karena aku Kristen, aku wajib ke gereja, aku wajib berdoa. Dan mungkin pakai kalung salib, bahkan gede supaya orang tahu aku nih Kristen. Atau pakai anting salib. Tidak apa-apa kalau mengenakan kalung salib, antingnya juga salib. Gak apa-apa, gak masalah. Yang jadi masalah kalau dia tidak mengerti, tidak mengenal Kristus secara pribadi. Ini berarti bukan orang Kristen sejati, tapi orang Kristen sejati dia bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita dikatakan bergaul karib, berarti kita benar-benar menyisihkan waktu kita hanya untuk menyembah, memuji Tuhan, bersyukur. Bukan hanya datang kepada Tuhan kalau perlu. Ada kan yang seperti ini, kalau perlu minta, terus minta. Gak pernah bersyukur, gak pernah memuji, gak pernah menyembah. Hati-hati Bapak Ibu, ini bukan bergaul karib dengan Tuhan seperti ini. Aku tiap hari berdoa, pagi, siang, malam, bahkan berpuasa. Tapi hanya minta. Bukan seperti ini yang disebut bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi bersyukur. Terus bersyukur, menyembah Tuhan. Mengagungkan namanya. Bersyukur selalu. Minta boleh. Kan Tuhan bilang, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku. Betul. Tapi bukan berarti kita terus minta terus. Tuhan ingin kita ini berkomunikasi. Antara bapak dan anak komunikasi. Itu yang bagus. Komunikasi dua arah. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Ini orang Kristen sejati. Mana yang Bapak, Ibu, dan jemaat? Orang Kristen sejati atau orang Kristen yang biasa saja? Tidak mengenal Kristus secara mendalam, tidak bergaul karib, tidak pernah komunikasi, hanya minta. Hayo, kita sebagai saksi Kristus, kita mempunyai gaya hidup yang bergaul intim, bergaul karib dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan ingin kita ini mempunyai waktu untuk Dia, untuk Bapa. Supaya kita bisa bergaul, kita bisa berkomunikasi begitu dekat. Kalau kita hanya berdoa waktu makan, waktu mau tidur, waktu mau pergi, itu hanya meminta. Gak salah, tapi apakah ada waktu khusus untuk menyembah Tuhan? Baik, kita akan lihat yang ketiga. Gaya hidup menjadi saksi Kristus itu seperti apa? Yang ketiga, kita buka sama-sama Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 dan ke-2. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kayak hidup yang ketiga. Ayat kedua dijelaskan tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mungkin kita berpikir ayat ini kok aneh ya. Saya kan tinggal di bumi. Mungkin kita ada yang berpikir seperti itu. Saya kan tinggal di bumi.
Jadi ya saya memang berpikir bagaimana saya hidup di bumi ini, menghidupi anak istri, anak-anak, kebutuhan keluarga, pekerjaan saya. Pasti saya pikir, betul Bapak Ibu, betul, gak salah. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada pekerjaan kita, kebutuhan jasmani kita, anak-anak, semua dicukupi kebutuhannya. Tidak salah. Tetapi kalau kita lupa, tidak fokus, apalagi berpikir yang di atas tentang Tuhan, bagaimana caranya aku menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana supaya hidupku ini berkenan bagi Tuhan? Perhatikan baik-baik. Yang di sini disebut pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya apa? Bagaimana sih aku menyenangkan hati Tuhan? Aku ingin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan hidupku ini. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, menyenangkan hati Tuhan, tentunya kepada pekerjaan kita, kepada keluarga, kepada anak istri, semuanya akan baik. Mengapa? Karena kita berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan, tentunya kepada keluarga juga. Nah, seperti ini gaya hidup menjadi saksi Kristus. Memikirkan perkara yang di atas. Berpikir menyenangkan hati Tuhan, termasuk bagaimana kita berperan penting di dalam gereja kita. Kalau yang jemaat GTCC jelas di gereja GTCC, mungkin ada dari jemaat lain. Bagaimana Bapak Ibu Saudara juga berpikir untuk kemajuan gereja. Karena di dalam gereja itu perlu dukungan doa dari jemaat. Mungkin jemaat berpikir, sudahlah, pikiran yang di gereja itu adalah pemikiran gembala, pemikiran pengerja, atau diakonis. Aku mah jemaat. Oke, tapi ingat, doakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doakan gereja kita. Doakan gereja masing-masing di mana Bapak Ibu Saudara berjemaat. Doakan untuk perkembangan gereja. Itu yang disebut pikirkan perkara yang di atas. Doakan supaya gereja diberkati. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan, menjadi saksi Kristus, mempunyai gaya hidup. Yang pertama tadi, hidup dalam teladan Kristus. Yang kedua, hidup bergaul intim dengan Tuhan. Yang ketiga, fokus pada perkara yang di atas. Kemudian kita lihat yang keempat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita lihat bersama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amini ini. Jadi yang keempat, menjadi saksi Kristus. Yang keempat, telah mengalami kasih Kristus. Tadi di sini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati kita. Artinya kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah mendengar. Ternyata Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kita mengalami itu. Bukan hanya mendengar dari orang lain yang kesaksian. Aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku dipulihkan. Keluargaku dipulihkan. Ekonomiku dipulihkan. Kita hanya mendengar. Tapi tidak mengalami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Lebih indah kalau kita mengalami ini.
menjadi saksi Kristus seperti Rasul Petrus dan murid Tuhan Yesus yang lain termasuk Paulus mengalami ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan. Amin. Ya, betul. Jadi bukan hanya mendengar dari kata orang, oh Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu penolong, tapi kita sendiri gak pernah merasakan, bahkan tidak pernah mengalami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh sangat menyedihkan kalau kita sebagai umat Tuhan, kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tidak pernah dipulihkan keluarga kita, ekonomi juga masih begitu-begitu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yang terakhir tadi dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingat tadi, mengasihi Dia berarti taat akan firman-Nya. Baru kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini kita pegang janji Tuhan. Menjadi saksi Kristus harus mengalami ini. Supaya orang lain melihat. Supaya orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu ada dalam diri kita. Hidup kita diberkati walaupun berkat Tuhan itu enggak harus materi yang banyak. Tidak, tapi damai, sukacita dalam keluarga. Itu akan dilihat orang. Dan kita menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita bersaksi karena kita sudah ngalami. Bukan kesaksian orang lain kita saksikan kok ke orang lain lagi. Tidak, tapi kita alami sendiri baru kita saksikan. Amin. Baik, yang kelima. Terakhir kita lihat Kolose 3. Kita kembali ke Kolose tadi ya. Kolose 3 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. 1. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lengkap sekali. Menjadi saksi Kristus, gaya hidupnya harus seperti ini. Mempunyai belas kasihan, tidak keras hati ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, tidak garang, dan sabar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak di antara kita mungkin kita bisa berbuat kebaikan karena orang itu baik kepada kita. Gak ada upahnya. Gak ada yang aneh, gak ada yang istimewa. Baik dibalas baik. Bagaimana kalau orang lain mengecewakan kita, orang lain terus menyudutkan kita, membuat kita sakit hati, memfitnah? Apakah kita bisa mengampuni? Kalau sesuai ayat firman Tuhan tadi, ini gaya hidup sebagai saksi Kristus harus bisa. Karena apa? Ada belas kasihan, kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan ada kesabaran. Kalau orang lain berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu yang diizinkan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau baik dibalas baik, gak ada yang istimewa, biasa saja. Orang lain pun di luar sana juga bisa. Tapi mengasihi ya, dan mengampuni orang yang begitu sering mengecewakan kita, menyakiti, bahkan memfitnah. Apakah bisa? Kalau kita berusaha sendiri, tidak bisa. Ingat, menjadi saksi Kristus awalnya kita menerima kuasa Roh Kudus memimpin kita sehingga sanggup mengampuni dan mengasihi. Secara manusia tidak bisa. Tetapi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus dan kita berserah hidup kita untuk Tuhan ubahkan, kita sanggup mengampuni, mengasihi, berbelas kasihan kepada orang yang sangat tidak
kita sukai karena menyakiti hati kita. Ini gaya hidup sebagai saksi Kristus. Harus kita lakukan. Aduh sulit ya, sulit memang. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus tidak ada yang sulit. Amin. Pegang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi saksi Kristus, gaya hidup yang 5 tadi harus kita miliki. Yang pertama, hidup meneladani Kristus. 2, bergaul karib dengan Bapa kita. Yang ketiga, fokus perkara yang di atas, memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan untuk gerejanya. 4, mengalami secara pribadi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, hidup di dalam kasih. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Kita percaya, kita menjadi saksi Kristus dan kita berserah. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadikan kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya. Kelima-lima ini kita mempunyai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Dan ini wajib, harus kami lakukan. Karena Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami ingin bahwa Engkau sendiri yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami, sehingga kami mampu menjadi saksi Kristus, sehingga orang-orang yang kuat imannya boleh semakin kuat. Bahkan mereka yang lemah imannya, mereka dikuatkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau, meneladani kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Kau begitu baik, Kau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, bergumul sendiri. Engkau selalu bersama-sama kami, bahkan Engkau yang menggendong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan topang, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
please. Baik saudaraku, jemaat Tuhan GTCC dan para pemirsa dan pendengar yang bersama-sama beribadah pada hari ini, kita sudah mendengar firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kita percaya jikalau kita menjadi saksi-saksi Kristus, mempunyai iman yang kuat, kita akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, ucap syukur oleh karena firman Tuhan pada hari ini, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus, supaya dalam kehidupan kami ya Tuhan menjadi terang bagi seluruh ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam lingkungan kami, di dalam kami bermasyarakat, supaya kami Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kehendak-Mu yang Tuhan sudah menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tidak pernah ya Tuhan kami mengalami segala kekurangan, tetapi kami tahu ya Tuhan bersama dengan Engkau kami menjadi kuat. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, Kau menyertai, memberkati dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terpuji bagi nama Engkau ya Bapa. Kami menerima berkat daripada Engkau, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.